Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi atau hasil makalah dari kelompok kami yang tentang mata kuliah bimbingan dan konseling dengan judul jenis layanan bimbingan dan konseling yang beranggotakan dengan saya sendiri Rahmatul Hidayat dan rekan saya Fadel Muhammad. Baiklah, langsung saja saya bacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasuki peserta didik tersebut untuk mempermudah dan memperlancar perannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Situasi atau lingkungan yang baru bagi individu merupakan sesuatu yang asing. Dalam kondisi ini, individu akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Tujuan layanan ini adalah untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik atau pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik, terutama kepada orang tua. Ada 3 macam alasan mengapa pemberian informasi ini diselenggarakan. Pertama, membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya. Yang ketiga, setiap individu adalah unik. Selanjutnya, tujuan layanan informasi. Tujuannya merupakan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar. Layanan yang ketiga selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan Baiklah, selanjutnya layanan penempatan dan penyaluran. Merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat untuk misalnya penempatan di kelas, kerja kelompok, atau kelompok belajar, jurusan atau program studi dan lain-lainnya. Layanan ini bermanfaat untuk membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan dan merealisasikan dirinya pada keadaan positif atau posisi yang tepat. Adapun bentuk layanan ini sebagai berikut. Pertama, penempatan dalam kelas. Merupakan jenis layanan yang paling sederhana dibandingkan dengan layanan lainnya. Yang kedua, kelompok belajar. Dengan cara ini, peserta didik dapat mengembangkan atau mendapatkan kesempatan untuk maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan juga untuk wadah belajar bersama. Yang selanjutnya, layanan pembelajaran. Merupakan layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi yang cocok, dan berbagai aspek tujuan dengan kegiatan belajar lainnya. Tujuannya adalah agar siswa dengan kemandiriannya dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik serta mendapatkan keterampilan dan
materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Yang selanjutnya, layanan bimbingan konseling individual. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Langkah-langkahnya: pengenalan dan pemahaman permasalahan, analisis yang tepat sebagai timbulnya masalah, aplikasi dan pemecahan masalah, evaluasi dan tindak lanjut. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat saya sampaikan atau kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin lanjut saja pada sesi kritikan atau saran dari rekan-rekan semuanya, serta sesi pertanyaan yang akan kita lanjutkan nanti. Mungkin itulah dari saya, dari kelompok 5. Atas presentasinya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.